Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Mengapa tidak? Saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit kelam, bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah atau sering kita kenal dengan Ibnu Saudah adalah termasuk kalangan kaum muslimin awal yang masuk ke dalam dinul Islam atau agama Islam. Beliau dilahirkan di kota Mekah dan dibesarkan di daerah Ummul Qura dengan seorang ayah bernama Rabah karena beliau Bilal bin Rabah, dengan ibunda yang bernama Hamamah. Secara asal bisa diurutkan beliau dengan keluarganya berasal dari daerah Abyssinia atau daerah Ethiopia, sehingga sampailah kepada Jazirah Arab sebagai kalangan budak di sana. Secara singkat, Bilal bin Rabah dilahirkan 43 tahun sebelum masa Hijriyah. Kemudian ketika terdengar olehnya nubuah atau kenabian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kemudian masuklah hidayah Islam ke dalam dirinya, sehingga beliau kemudian mengikrarkan keislamannya. Namun karena beliau adalah seorang budak yang dimiliki oleh Bani Abduddar, kemudian diwariskan kepada salah seorang tokoh kafir Quraisy, yakni Umayyah bin Khalaf. Karena berada dalam perbudakan, sehingga ketika terdengar keislaman beliau, maka sang majikan pun atau sang tuan tidak terima dengan keislamannya, sehingga hari demi hari kemudian dirasakan oleh beliau siksaan dan berbagai penganiayaan atas keislaman beliau. Namun siksaan dan penganiayaan yang dialami oleh beliau tidak mengurangi sedikit pun keteguhan dan kesabatan iman beliau, bahkan semakin mengokohkan iman beliau, hingga pada akhirnya suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian membebaskan beliau dan dibelilah Bilal bin Rabah seharga 9 uqiyah yang kalau dikurskan sekarang ini sekitar 250 juta. Beliau, Bilal bin Rabah, dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Namun ketika ayahnya meninggal, Bilal ini diwariskan kepada salah seorang tokoh penting kafir Quraisy, yakni Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal bin Rabah diwariskan kepada salah seorang tokoh Quraisy, yakni Umayyah bin Khalaf, banyak sekali penyiksaan dan tekanan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Di antaranya adalah suatu hari ketika terik matahari begitu panas dan padang pasir begitu menyala saking panasnya, beliau dikeluarkan dari rumah, kemudian dijemur di terik matahari, kemudian tidak hanya dijemur namun di atas dadanya ditindihkan batu besar yang panas, dan itu berlaku seharian penuh dengan ditekan dan dipojokkan untuk mencaci maki agama Islam, mencaci maki Rasulullah SAW, dan mengikrarkan kembali atas ketuhanan Lata dan Uzza. Na'udzubillah min dzalik. Namun beliau senantiasa teguh dengan keimanannya dengan mengucapkan kata yang sangat fenomenal, yakni ahad, ahad, ahad.
Kemudian tidak sampai di situ saja. Hari berganti tidak hanya dijemur dan ditindih dadanya, namun beliau juga diberikan tali di lehernya atau diikatkan tali di lehernya, kemudian diberikan kepada anak-anak untuk diseret di jalan-jalan kota Mekah. Rasulullah SAW dan sahabat telah hijrah ke Madinah, dan dibangunlah Masjid Nabawi di sana. Kemudian muncullah satu permasalahan, yakni bagaimana atau dengan apa menyeru dan memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada beberapa sahabat yang mengusulkan berbagai ide. Yang pertama, diusulkan menyalakan api. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng sebagaimana kaum Nasrani. Ada yang mengusulkan untuk meniup trompet sebagaimana tradisi kaum Yahudi. Dan hampir-hampir Rasulullah SAW menyetujui dengan menggunakan lonceng. Namun dalam hati beliau pun sebenarnya kurang setuju dengan hal itu. Nah, pada akhir-akhir kesempatan hingga pada suatu malam Abdullah bin Zaid, beliau bermimpi ditemui oleh salah seorang laki-laki yang mengabarkan tentang kisi-kisi atau kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang digunakan untuk menyeru kaum muslimin atau memanggil kaum muslimin ketika datangnya waktu sholat. Maka kemudian beliau menghadap ke Rasulullah SAW dan menghaturkan mimpinya tersebut. Maka beliau membenarkan mimpinya, namun tidak beliau yang disuruh adzan. Maka Rasulullah menyuruh untuk mengabarkan itu kepada Bilal bin Rabah yang memiliki suara lebih nyaring dan lebih merdu, sehingga untuk memanggil lebih enak didengar dan lebih luas jangkauannya. Hingga mulai hari itu Bilal bin Rabah menjadi muadzin yang pertama dan menjadi muadzinur Rasul atau muadzinnya Rasulullah SAW dari pertama beliau adzan sampai nanti beliau wafat Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah walau hanya seorang hamba sahaya atau seorang budak belian, namun dengan hidayatul Islam, dengan hidayah dia masuk ke dalam agama Islam, menjadikannya mulia, dan sejarah keteguhannya, sejarah kekokohan imannya terulang dan senantiasa dibacakan dan diperdengarkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Maka dengan hal ini kita dapat mengambil beberapa keteladanan dan pelajaran, yakni bahwa orang yang memegang prinsip, orang yang memiliki keteguhan iman, maka dia akan menjadi orang yang mulia walaupun secara status dia adalah hamba sahaya, karena keimanan atau keislaman seseorang adalah puncak ketinggian kemuliaan seseorang. Kemudian yang kedua, keteguhan dan kekokohan akan menghancurkan kebatilan, menghancurkan kezaliman, sehingga pada akhirnya, pada endingnya, keteguhan imanlah yang menang, keteguhan keyakinanlah yang menang, yakni dinul Islam.